Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suandito. Saya dari Magister Teknik Mesin Universitas Pancasila. Ingin mempresentasikan final proyek mata kuliah pengembangan produk dengan tema Smart Agro Sprayer Teknologi Tepat Guna Pertanian. Untuk latar belakang, sektor pertanian Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam proses penyiraman tanaman. Sebagian besar petani masih mengandalkan penyiraman manual yang membutuhkan tenaga kerja tinggi, waktu yang lama, serta penggunaan air yang kurang efisien. Selain itu, keterbatasan akses listrik di beberapa wilayah pertanian menyebabkan sistem irigasi modern sulit diterapkan. Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT), sensor kelembapan tanah, dan energi terbarukan membuka peluang untuk menciptakan sistem penyiraman otomatis yang hemat energi, mudah dioperasikan, serta ramah lingkungan. Smart Agro Sprayer dikembangkan sebagai solusi penyiraman otomatis berbasis panel surya yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mengurangi konsumsi air dan biaya operasional. Untuk peningkatan efisiensi Smart Agro Sprayer, ini sangatlah efisien, di mana di dalam grafik bisa dilihat penggunaan air bisa turun, tenaga kerja juga turun, kemudian efisiensi waktu. Untuk identifikasi produk di pasaran, 3 produk sprayer yang ada di pasaran, satu sprayer manual itu diangkat dengan tangan, tetapi sebelum diangkat, dia dipompa dulu untuk menghasilkan tekanan udara sehingga saat tuas sprayer eh, ditekan, itu dia akan menyala untuk sprayernya. Kemudian yang kedua, sprayer manual dengan tuas ungkit, ini digendong, kemudian saat tuas ditekan, itu nanti sprayer akan bekerja. Kemudian ketiga, ini dengan motor. Ini otomatis tuas ditekan, nanti sprayer langsung bekerja karena sudah ada motornya. Untuk segmentasi pasar Smart Agro Sprayer, sasaran pelanggan adalah petani sayuran, petani greenhouse, petani perkebunan atau tanaman buah, kemudian kelompok tani UMKM. Untuk jumlah pengguna itu sekitar 1 sampai 20 orang, baik itu secara perorangan maupun secara kelompok. Untuk geografi, Indonesia pedesaan, kemudian Indonesia perkotaan dan pedesaan, Indonesia perkebunan, dan Indonesia UMKM, wilayah negara ASEAN. Demografi, usia 25 sampai 50 tahun dengan pendidikan latar belakang SMA sampai S1, pekerjaan rata-rata petani ataupun kelompok tani ataupun pengusaha untuk agrobisnis. Untuk psikografik, ingin menghasilkan panen yang lebih baik, suka teknologi baru, fokus pada produktivitas. Untuk positioning produk, berikut adalah sket. Itu ada panel surya, solar charger control, baterai 12 volt, Arduino control, sensor kelembapan tanah dengan jargon, Smart Sprayer solusi penyiraman otomatis yang hemat energi, air, dan ramah lingkungan untuk pertanian modern. Untuk tabel demand and wishes, demand harus ada. Itu adalah mudah digunakan, penyiraman otomatis, menghemat pengurangan air, menggunakan tenaga surya, mudah dipindahkan, kapasitas 16-25 kilo, tahan terhadap cuaca luar, aman digunakan, harga terjangkau, perawatan mudah. Kemudian untuk nilai tambahnya adalah monitoring melalui smartphone. Ini pengembangan lebih lanjut. Data penyiraman tersimpan otomatis. Panel surya dapat dilipat. Kemudian indikator kapasitas baterai. Kemudian alarm level jika airnya berkurang. Dan seterusnya. Untuk tabel solusi fungsi, untuk penyediaan air, ini penyimpan air, ini menggunakan tangki plastik HDPE sama tangki stainless, kemudian kelebihannya dan kekurangannya, ini akhirnya di adjustment menggunakan tangki HDPE. Kemudian penyiraman tanaman atau sprayer, itu mengalirkan air dari nozzle, ini dengan pompa DC diafragma sama pompa DC sentrifugal. Nah, untuk diafragma tekanan stabil, untuk sentrifugal itu lebih besar.
Untuk DC ini akhirnya menggunakan yang pompa sentrifugal. Kemudian untuk pengontrol sistem ini ada Arduino Uno sama ESP32. Kalau seandainya mau simple itu pakai Arduino, tapi kalau seandainya ada dan lebih itu pakai ESP32. Kemudian solar energi itu ada yang menggunakan 100 WP sama 100 sampai 150 WP yang agak mahal. Tetapi kita sarankan untuk menggunakan 100 WP. Kemudian untuk monitoring atau LCD itu menggunakan 16 kali 2 sama 20 kali 4. Lebih murah 16 kali 2. Kemudian untuk melindungi dan menjamin keamanan, melindungi dari debu dan kotoran itu box panel itu ada yang IP54 sama IP65. Ini terkait dengan water resistnya. Lebih bagusan IP65. Kemudian untuk sketsa produk yang dikembangkan. Varian 1 ini adalah basic, di mana spray gun ini masih biasa. Kemudian spray gun ini bisa adjustable yang varian 2. Kemudian varian 3 adalah spray gunnya itu bisa multi. Dan juga bisa dikembangkan dengan iot atau internet. Tetapi ini harus menambahkan WiFi di area lapangan. Kemudian untuk objek Smart Agro Sprayer, tujuan utamanya adalah menyediakan air secara efisien, menyiram tanaman, mengontrol sistem secara cerdas, menyediakan energi yang mandiri, menampilkan dan memonitoring sistem secara real time, menjamin keamanan dan keandalannya. Tujuan pendukungan, menyiram air, menghemat air dengan tekanan yang ada, kemudian membaca data, kemudian menangkap energi matahari, kemudian menampilkan data di LCD, kemudian melindungi dari debu, melindungi dari air, keamanan dari air. Tujuan operasional itu tangki dapat menyiram dengan menyiram berkapasitas cukup, kemudian ruang kerja cukup, kemudian sensor dapat bekerja responsif, kemudian panel surya efisien, tempat industriasi jelas, kemudian konstruksi tahan dengan cuaca. Baik, untuk tabel pembobotan Smart Agro ini dari varian 1, 2, 3 paling tinggi adalah di varian 3, di mana ini adalah teknologi yang besar, di mana varian ini paling diminati. Jadi 4,60 untuk nilainya. Kemudian ini simulasinya, dikarenakan saya tidak bisa menggunakan AutoCAD atau CATIA karena laptop saya tidak support. Jadi saya menerangkan dengan simulasi similar. Jadi ini simulasi similar, nanti bisa dilihat. Pak Ibu, dikarenakan untuk simulasi CATIA ataupun CAD-data laptop saya tidak support, jadi saya ingin mempraktekannya dengan menggunakan Arduino. Ini saya rangkai sendiri Arduino dengan sensor kelembaban. Jadi ini tanah, ini sensor kelembabannya, ini kan kering. Di sini dia akan mendeteksi seandainya kering, itu LED yang merah itu akan menyala. Tadi ini menyala, sebentar Bapak Ibu. Nah, ini kan menyala Bapak Ibu, karena tanahnya kering, jadi menyala. Nah, ini di simulasi saya di pengembangan produk yang sprayer, smart sprayer, merah ini akan mengaktifkan pompa. Jadi nanti pompa itu akan aktif, kemudian akan otomatis
menyeprai dengan tekanan pompa. Nah, nanti ada display dan lain-lain, itu adalah perangkat tambahan untuk historicalnya, dan juga inputannya untuk kayak iot atau lewat wifi dan lain-lain, itu adalah pengontrolan di pompa tersebut. Jadi merah ini ibaratkan pompa. Seperti itu Bapak Ibu. Ini saya rangkai sendiri. Dan ini seandainya ini saya kasih air, itu nanti akan hilang ininya, lampu merahnya. Kita coba. Baik Bapak Ibu, ini setelah saya kasih air, terlihat air, lampu LED-nya mati. Jadi nanti lampu LED itu adalah ibarat pompa, pompanya akan mati. Jadi ini, nah ini otomatisnya nanti sprayernya itu bisa banyak ataupun bisa sedikit, bisa didorong, itu nanti tergantung pengembangannya. Ini rangkaian saya bikin sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, Nah, demikian untuk simulasinya. Bapak Kemudian Ibu. kita ke gambar 3D-nya. Ini 3D tampak depan, tampak samping dengan isometri Amerika. Ini untuk pembuatannya. Nanti akan di breakdown lagi untuk rangka dan lain-lain. Untuk komponen-komponennya itu ada tangki air, pompa DC, kemudian panel surya, baterai, solar charger, kontrol. Ini mengubah arus DC dari solar panel tetap ke DC untuk menghasilkan kontrol saja. Kemudian microcontroller di sini pakai ESP32 tapi bisa juga pakai Arduino. Sensor kelembapan yang seperti tadi yang disimulasi sama sensor suhu. Ini sensor suhu tadi tidak saya simulasi, hanya sensor kelembapan saja tadi. Kemudian pompa, kemudian nozzle, selang, kemudian sprayer, rangka, roda, sama panel, sama rangkaian dan konektor. Untuk perhitungan komponen sprayer, jadi perhitungannya adalah untuk pompa sendiri ini di angka 60 watt. Kemudian untuk panel ini menggunakan 100 pp. Kemudian untuk baterai ini 12 volt. Kemudian untuk tegangan ini tegangan kerja ini untuk pipa, mohon maaf untuk pipa karena tekanan ini dengan 2,3 mili cukup untuk tebalnya. Kemudian selang ini menggunakan yang tebal 2 mili. Kemudian untuk untuk nozzle ini menggunakan yang tebal 2 mili juga, mohon maaf diameter 2 mili. Ini yang agak kecil. Kemudian untuk
kabel 2,5 mili. Kemudian untuk tangki ini menggunakan 25 liter dengan tebal 3 mili. Kemudian roda itu dengan diameter 12. Kemudian solenoid itu menggunakan 0 sampai 6 bar daya 6 watt cukup. Kemudian ESP32 atau Arduino itu 1,65 watt. Kemudian total keseluruhan untuk dayanya adalah 60 watt. Oke, untuk terwujudnya dari kalkulasi komponen itu sekitar 3,7 juta. Kalau kita dengan margin 25 sampai 30 kita bisa menjual 4,8 juta atau sampai dengan 5,2 juta. Jadi dari sini 93% ini layak untuk diproduksi massal. Oke, kesimpulan berdasarkan tahanan pengembangan produk yang meliputi identifikasi kebutuhan pelanggan, penyusunan konsep, perancangan teknis, pembuatan modal, pemilihan konsep melalui metode pembobotan, sehingga analisis keterwujudan dapat disimpulkan bahwa Smart Agus Bayar merupakan produk yang layak untuk dikembangkan dan diimplementasikan. Hasil analisa menunjukkan bahwa produk mampu memenuhi kebutuhan pengguna melalui penerapan teknologi panel surya, microcontroller, Arduino, sensor, kelembapan tanah, dan pompa DC. Berdasarkan analisa terwujudnya dari aspek teknis, ekonomi, operasional, keselamatan lingkungan, dan potensi pasar, produk memperoleh tingkat kelayakan sebesar 93,7%, sangat layak. Dengan demikian, Smart Agro diharapkan untuk dapat salah satu inovasi pendukung implementasi smart farming di Indonesia. Berikut daftar referensi saya ngambil dari Google. Terima kasih.